Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai MUI dan sejarah sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakan oleh pemerintah, bukan ormas, kata Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas pada tanggal 13 Maret 2022. Akhirnya, sertifikasi halal di Indonesia akan diambil alih kembali oleh pemerintah. Selama ini, sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh organisasi masyarakat atau ormas bernama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bukan lembaga pemerintah. Bagaimana sejarah sertifikasi halal di Indonesia? Sertifikasi halal di Indonesia sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah sebelum diambil alih oleh MUI. Sebelum adanya sertifikasi halal MUI, pelabelan halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280 Tahun 1976 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya, harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus, baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur, yaitu adanya gambar babi serta tulisan mengandung babi. Selanjutnya, pada 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label yang semula menempelkan label mengandung babi diganti dengan label yang bertuliskan halal. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 42 dan nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Pada tahun 1989, dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Namun pada prakteknya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 1994, 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM MUI. Sertifikasi halal dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Siapa sebenarnya yang lebih berhak mengeluarkan sertifikasi halal? Apabila menilik dari negara-negara lain, sertifikasi halal umumnya menjadi kewenangan lembaga milik pemerintah atau kementerian khusus, bukan organisasi masyarakat atau ormas. Di Malaysia, sertifikasi halal diatur oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. JAKIM berada di bawah naungan Perdana Menteri Malaysia. Di Singapura, pemerintah membentuk lembaga tersendiri untuk mengurus sertifikasi halal. Lembaga tersebut bernama Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. MUIS adalah lembaga hukum yang didirikan pada tahun 1968 untuk mengatasi administrasi dan kepentingan masyarakat Muslim di Singapura. Salah satunya penerbitan sertifikat halal bagi produk-produk yang ada di Singapura. MUIS dipimpin oleh sebuah dewan, di mana para anggotanya diangkat langsung oleh Presiden Singapura. Mengapa sebagian masyarakat justru menolak sertifikasi halal dari pemerintah dan ingin mempertahankan sertifikasi halal dari ormas? Sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan oleh Ormas MUI akan diambil alih oleh pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. BPJPH adalah sebuah badan di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal, menggantikan MUI.
BPJPH menuai kritik masyarakat karena mengganti logo halal pada tanggal 10 Maret 2022. Sebagian masyarakat menolak sertifikasi halal dari pemerintah karena logo halal yang baru dinilai membingungkan dan terlalu Jawa sentris karena menggunakan logo serupa dengan gunungan. Tuduhan logo halal Jawa sentris itu ditolak oleh Kementerian Agama. Wayang dan batik sudah menjadi warisan Indonesia yang diakui dunia. Polemik sertifikasi halal yang diambil alih kembali oleh pemerintah dan penggantian logo halal tidak terlepas dari banyaknya kepentingan-kepentingan pihak tertentu di sebaliknya. Seperti dilansir Tirto, polemik sertifikasi halal sebenarnya tidak hanya masalah logo semata, tapi lagi-lagi mengenai uang. Masyarakat selalu bertanya-tanya tentang transparansi keuangan MUI, mengingat MUI bukan merupakan lembaga pemerintah, namun sekedar ormas biasa. Namun demikian, MUI tidak pernah membuka mengenai keuangan mereka. Bahkan lembaga seperti BPK dan KPK juga tidak bisa memaksa karena status MUI sebagai lembaga di luar pemerintahan. Hal ini tentu sangat beresiko. Sebuah ormas yang diberi kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal namun tidak dapat diaudit oleh BPK dan KPK. Masyarakat juga tidak tahu menahu mengenai keuangan ormas tersebut. Maka dari itu, langkah pemerintah mengambil kembali wewenang pengeluaran sertifikasi halal adalah langkah yang sangat bijak. Langkah tersebut akan meminimalisir resiko korupsi. Demikian penjelasan mengenai sejarah sertifikasi halal di Indonesia dan MUI. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.